Ada satu jenis karakter manusia yang kalau sama orang lain itu baik banget, tapi sama keluarga sendiri jahat banget. Dan sebagian di antara yang jahat itu kadang justru religius banget. Why did this happen? Dan ternyata sebagian besar di antara mereka itu mengalami di keluarganya sendiri. Ada yang bilang orang yang jahat sama keluarga tapi baik sama sosial itu karena mereka butuh validasi, butuh pencitraan, punya masa kecil yang kurang perhatian, salah menafsirkan ayat Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau jelasin dari sisi biologis dulu ya. Jadi umumnya dalam hidup manusia itu cenderung pengen menghindari rasa takut dan mencari rasa aman. Dan dua dimensi perasaan ini berhubungan dengan aktivitas hormon yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika kita melihat orang yang sudah dikenal misalnya, keluarga gitu ya, otak akan merespon dengan mengeluarkan hormon oksitosin yang akan memunculkan rasa cinta, kepercayaan, dan keterikatan. Sebaliknya ketika kita menghadapi orang asing atau orang yang belum kita kenal dan orang tersebut itu belum bisa memberikan rasa aman sama kita, otak itu akan memberikan respon mengeluarkan hormon adrenalin sebagai cara untuk meredakan rasa takut yang muncul pada diri kita. Jadi intinya kita itu bisa berbuat baik sama orang yang belum kita kenal karena ingin diterima supaya bisa meredakan rasa takut, dan kita jahat sama orang yang sudah dikenal karena kita itu sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, sudah merasa telah diterima oleh mereka tanpa syarat lagi. Ngerti kan bedanya? Terus yang kedua, secara psikologis ini sering sekali ya tidak disadari, tapi kalian perlu tahu banget ini faktanya, kita itu punya batas toleransi yang paling rendah kepada siapapun yang paling banyak menghabiskan waktu sama kita. Makin sering bareng dia, makin rendah toleransinya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita mempunyai ekspektasi yang tinggi bahwa orang di depan kita itu bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Sementara sama orang yang tidak dikenal kita cuma mempunyai waktu yang sebentar untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri kita. Jadi sesimpel berinteraksi, saling mengakui keberadaan, lalu berpisah tanpa ekspektasi. Biologi sudah, psikologi sudah, terus yang ketiga ya, kenapa yang suka jahat sama keluarga sendiri justru kadang sehari-harinya religius banget? Ada yang menjawab? Ada yang menjawab mungkin karena salah satunya menafsirkan ayat Al-Quran yang bilang, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan mungkin prinsip yang dipakai untuk menjaga diri dan keluarganya itu harus tegas, bahkan mungkin keras sehingga terkesan itu jahat. Gini teman-teman, saya akan jelasin pelan-pelan ya. Ada perbedaan yang signifikan antara religius dan spiritualitas. Religiulitas itu hubungannya dengan agama. Islam agama yang cenderung mendorong seseorang untuk mempunyai cara berpikir who the insider, who the outsider. Siapa yang ada di pihak kita dan siapa yang bukan di pihak kita. Karena agama atau religion itu berasal dari kata religare, ikatan. Religere, ritual terus-menerus. Ritual terus-menerus yang dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Clear ya? Makanya orang religius itu dia cenderung pengen narik orang lain untuk mengikuti dirinya. Gatel kalau melihat orang yang tidak sereligius dia. Nah makanya kalau sama orang yang tidak dikenal, mereka itu cenderung baik karena ingin mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ya kali mau ngajak orang lain terus dijahatin. Tapi kalau sama keluarganya sendiri, orang yang sudah dikenal, mereka itu cenderung bisa semena-mena. Kenapa? Karena sudah masuk dalam kelompoknya, apalagi agama yang dikenal selama ini hanya hasil dari doktrinasi yang dijejalkan. Kira-kira begitu. Berbeda dengan spiritualitas. Spiritualitas itu perjalanan yang sangat-sangat pribadi dan personal, karena itu urusannya dengan batin, dengan jiwa. Seseorang bisa saja mengalami sebuah peristiwa yang mungkin kadang itu tidak bisa dijelasin dengan mudah ke orang lain secara gamblang. Tapi peristiwa itu mampu mengubah persepsinya, menajamkan empatinya, bahkan bisa membijaksanai dirinya sendiri. Sehingga ketika dia melihat manusia, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dia itu tidak hanya melihatnya sebagai makhluk, tapi sebagai keterikatan dan kesatuan antara dirinya, ruh dan kekuatan ilahiyah. Jadi bagi spiritualis, kalau dia mau jahat sama orang lain, baik yang dikenal maupun tidak, dia itu akan merasa sedang menyakiti dirinya sendiri. Tidak usah sama manusia, seseorang spiritualis itu mau nyabut sesuatu, entah itu mau nyabut tanaman atau yang lainnya dari alam, dari pohon sekalipun, mungkin dia akan izin terlebih dahulu. Sangat hati-hati dalam mengambil tindakan atau bahkan dalam berpikir dan merasakan. Beda banget ya dengan yang sekedar religius. Intinya, kesimpulannya di video kali ini saya cuma pengen bilang, everyone human is fighting hard battle.
Setiap orang yang kita temui saat ini sebenarnya sedang berjuang atas hidupnya masing-masing. So, untuk bisa berbuat baik dengan yang dikenal maupun yang tidak dikenal, kadang itu kita cuma butuh prinsip sederhana. Nikmati momen saat ini yang tidak mungkin terulang lagi. Menawarkan belas kasih tanpa ekspektasi dan angan-angan yang terlalu panjang.